proses dari makan semua dikasih tahu, suruh lihat sampai latihan, selesai latihan. Akhirnya Dennis West nggak adil banget cuma 2 orang. Dia kan udah nanya siapa yang suka Chelsea, salah siapa nggak pada angkat tangan. Kan Indonesia udah tanya duluan waktu latihan. Ya masalahnya tuh hati bro. Masa ya? Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami sudah pasti lebih bagus daripada keseluruhan podcast-podcast. Walaupun bergabung menjadi satu, tetap kami yang terbaik. Kami lebih bagus daripada rangkap-rangkap jabatan. Kami Kan tidak dilarang itu masalahnya. Enggak, ini ada kepala desa. Oh, di rumah lo. Di kampung saya. Oke. Ada kepala desa merangkap jadi lurah. Nggak apa-apa kan? Iya sih, iya enggak apa-apa, terserah dia. Kami gitu. lebih bagus dari? Hah? Siapa lagi? Kami lebih bagus juga daripada Regista masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Lagi sudah nggak ada. Pandit football. Sedang ya. Ainur Rohman kawan-kawan. Ainur. Sudah lama kita tidak sebutkan. Oh iya benar. Trivelas. Podcast Zona Degradasi baru. Oh ada lagi. Ada. Oke. Namanya Trivelas. Bandit Podcast bagaimana? Masih tetap di Zona Degradasi, bahkan udah urutan 20. udah urutan 20. Urutan 20. Tapi itulah. Sampai udah tidak tayang kemarin. Iya. Oke, sekarang kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan seorang pemain masa depan dulunya Dulunya seorang pemain yang kita kadang-kadang sebagai pemain masa depan. Betul. Ya, berkreasi sangat bagus di beberapa tim. Iya. Di Persela Lamongan. Iya benar. Di Persis Solo. Abroad. Oh iya, sempat abroad juga ya. Abroad. Ya kok abroad? Abroad. Ya? Iya benar. Abroad. Abroad main ya papan iklan. Iya. Sempat main di luar negeri, udah gitu aja. Iya benar. Dari kecil dia main di Garuda Select. Garuda Select. Ini angkatannya hoki. Angkatannya hoki. Hoki Jeraka, ya. Kita langsung sambut saja. Langsung saja. Inilah dia, Brilian Aldama. Kok Brilian Bang. Aldama? Baik, Abang gimana? Kelihatan nih, dari mana aja, Bro? Dari rumah aja. Oh, Latihan lah kita. sekarang stay di mana? Saya di Solo sekarang. Di Solo. Kenapa bagian Brilian Aldama kita perkenalkan langsung lagu jedak jeduk. Apa tuh? Kenapa tuh? Nih. Wah, di sebelah ada karaoke Mandarin. Ada karaoke Di sebelah kita ini sumpah Iya. jam 11 ke atas lagu-lagunya Mandarin. Bingung juga ya. Nggak ngerti juga kita. Iya, mau ngikutin nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Brilian ini adalah salah satu talenta terbaik seangkatan Hernando, Bagas Si bagus, kembar. Iya, bagus ya. Hoki. Hoki masih di bawah saya. Mungkin di bawah ya? Iya. Garuda Select selanjutnya ya? Yang jilid 2. Jilid dua Kalau dia saya maksudnya. jilid 1. Oh, sorry. Jilid 3 hoki. Jilid tiga. Ya. Yang udah sama ada pemain asingnya itu ya. Ya, yang ada Italia. ada pemain asingnya beberapa. Kalau saya jilid 1 sama jilid 2. Yang bagus-bagas. Bagus. Di Surabayaan sama kayak Rizky Ridho gitu, seangkatan apa di atas? Kalau Rizky Ridho Oh iya. di atas. Oh Rizky Ridho di atas. Rizky Ridho di atas saya. Berarti geng-geng 1 tahun. Koko Ari, Rizky Ridho. Ya, itu dan dari Rianto tuh Elite di Pro yang 20. Oh, setelahnya baru Ya, baru. Brilian. Enggak, justru saya yang U16-nya mainnya. Mereka Elite di Pro U20. U18 atau 16 itu. Oke. Kalau Rizky Ridho di U20. U20-nya. Surabaya. Berarti lahirnya di mana? Saya lahir Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Di mana? Wani Di ya? mananya? Di mananya? Di belakangnya Surabaya Town Square. Oh, Sutos. Sutos. Ya, itu. Daerah situ. Aku lupa nama daerah apa namanya? Hayamuruk kalau situ. Jadi Jalan Hayamuruk. komplek tentara gitu. Oke. Di situ. Lahir tahun 2002. 2002. Ketika Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Lahirlah Brilian Aldama. Oh iya. Iya, gara-gara wasit Brian Moreno. Italia lawan Langsung lahir Brilian Aldama untuk menghancurkan wasit itu. Iya. Di Surabaya itu dari kecil udah spesifik olahraganya sepak bola. Justru saya itu dari kecil nggak ada keinginan buat main bola. Jadi dulu saya itu kecilnya emang ikut kakak saya lah. Kakak saya ikut badminton, saya ikut. Ikut futsal, saya ikut. Tapi nggak tahu kenapa di sepak bola ini dimasukin SSB, betah saya sama kakak saya itu mau latihan terus.
Kalau yang lain badminton cuma seminggu, habis itu keluar. Ikut-ikut aja. Iya, keluar. Terus kalau SSB ini bertahan terus saja gitu. Dimasukin SSB tahun berapa? Wah, umur masih SD lah. Berarti sekitar 8 tahun, 2007 2008 mungkin. 6 tahun. Enggak. 2009 2010. Ya, 2010. Oh, 2010. Iya, masih Oke. pas itu. 9 tahun tuh. Awal-awal masuk itu. Oke, SSB apa tuh? Gelora Delta, Sidoarjo malah. Oh, Ke Sidoarjo dong. Iya. Gelora Delta Sidoarjo. Bolak-balik dong itu dari. Enggak, saya emang tinggalnya di Sidoarjo sekarang. Oh, saat dari itu, kecil, dari yang kecil itu. Lahir lahir doang di Surabaya. Di terus Surabaya. Papa sama mama pindah ke Sidoarjo itu punya rumah. Sidoarjo. Jadi saya hidupnya di Sidoarjo sekarang. oh gitu. Kalau ke Surabaya paling ke saudara-saudara gitu doang. Iya. Sama Kelagen jauh nggak? Ke Lagen. Iya. Apa itu, Bang? Itu kampungnya Haryono, Randy Irwan. Itu masih itu aja jauh di pinggir Sidoarjonya. Oh, kalau ini Sidoarjo kotanya. Saya di kotanya. Iya, dekat Di bandara. dekat stadion. Kalau bandara itu Malah Surabaya. dekat Surabaya. Oke, Gelora Delta nih. Gelora Masuk Delta. lah SSB. Siapa Masuk. yang masukin? Kakak apa emang? Iya, papa. Oh, papa Papa yang itu emang masukin. ya daripada anaknya nggak ngapa-ngapain, ya dimasukin badminton terus sepak bola nih. Awalnya papa yang tanya ke teman-temannya, mana SSB yang bagus ini di mana? Ya disaranin di Gelora Delta Sidoarjo itu. Kita masuk dari situ latihan itu. Oh, berarti memang bukan SSB. SSB. Deltras. Ya, Delta. Delta. SSB itu terkoneksi dengan timnya. Enggak terkoneksi. Dia di luar itu ya? Iya, di luar. Oke. Dulu Deltras kan nggak kayak sekarang ya. Setiap tim harus ada tim elite pro-nya, ada akademinya. Kalau dulu nggak. Mereka ya SSB nanti kalau misalnya mau masuk Deltras ya harus seleksi dulu kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu. Termasuk saya masuk timnas itu. Harus seleksi di beberapa daerah baru bisa masuk timnas. Emang itu timnas langsung dari SSB itu? Saya dari SSB. Maksudnya nggak main-main turnamen dulu waktu kecil gitu? Iya main turnamen iya, cuma Mewakili waktu- SSB itu ya? Iya mewakili SSB itu, termasuk sama kembar. Dulu sering main kalau ada turnamen di Magelang saya ikut SSB-nya kembar. Nanti sebaliknya kalau daerah Surabaya ada turnamen si kembar Mereka yang datang gitu. Bentar, itu kenal sama Bagas dan Bagus bisa terkoneksi awalnya dari mana? Kan mereka di Jawa Tengah ya, kan? Ya kadang kita kan ikut turnamen tuh ya kadang di Jawa Tengah. Ketemulah sama kembar ini. Oh. Jadi awalnya lawan. Terus main, wah orang ini mainnya bagus. Akhirnya sama pelatih saya diminta. Dicolek-colek lah. Kalau ada di Jawa Timur Gak kalian mau datang nggak? Ya kayak gitu. Termasuk saya juga kadang diajakin sama timnya kembar ini main. Ke Jawa Tengah sana. Ke Jawa Tengah, daerah-daerah Jawa Tengah udah. Berarti betul-betul. umur segitu tuh udah lalu-lalang di Pulau Jawa Udah. untuk ikut turnamen Udah. ya, nyari turnamen Sama ya? papa itu udah nyari-nyari turnamen. Oh berarti langsung jago gitu. Kalau badminton kan emang males-malesan lah ya. Dulu. Kalau main bola langsung oke. Iya kayak ya happy aja gitu loh, seneng. Jadi nggak ada males juga nggak ada, ya udah datang malah seneng ketemu anak-anak, ketemu main bola. Sama ya kayak sama aja kita main bola di kampung gitu loh. happy ya. Happy. Dapat happy. Dapat teman-teman happy-nya. banyak juga kan. Posisi gelandang. Dulu malah saya striker. Oke. Di awal-awal ini striker. Oke. Yang pindahin ke posisi gelandang siapa? Waktu itu ini masuk timnas itu Kutfari. Udah belakangan banget malah. Iya, Kutfari. Oke. Berarti kalau Gus Fahri tuh dipanggilnya U15-an berarti ya? U16. Ketika usia lagi 15. 15. Apa udah 16? Usia 15 cuma turnamennya U16. Nah, itu ke pantau timnas awalnya dari mana? Jadi dulu ya yang saya bilang tadi harus ikut seleksi. Kutfari misalnya ada ngadain seleksi nih per daerah dulu, daerah Jawa Timur diseleksi satu Jawa Timur. Nanti kalau ada kepantau berapa orang, nanti baru nasional gitu. Nanti nasional baru Kutfari sendiri. Regional Iya, tuh baru diseleksi. Kutfari yang nentuin siapa pemainnya. Iya. Jadi dulu saya cari-cari sendiri, Bang, sama papa itu info apa? Seleksi Seleksi. timnas di mana? Saya datang Oke. naik kereta, naik pesawat gitu sama papa. Di mana aja ikut seleksinya sampai naik pesawat? Saya waktu itu di Semarang, waktu itu di Subang awal-awal. Saya jadi setiap Kutfari ngadain seleksi saya ikut, tiba-tiba langsung datang aja gitu ikut seleksi. Sampai akhirnya Kutfari tahu, loh kamu kan kemarin udah seleksi di Jawa Timur, kenapa di Jawa Tengah Di datang Jawa lagi? Timur itu nggak masuk.
Enggak, belum pengumuman, diumumin. belum diumumin. Oh. Nah, saya nyoba lagi yang di Jawa Tengah kayak gitu. Oke. Akhirnya pas waktu di Jawa Tengah, Coach Fahri tahu no, kamu kan kemarin di Jawa Timur udah ke seleksi, kenapa sekarang ikut lagi katanya gitu. Berarti dari U15 memang bercita-cita pemain bola ya udah fix. Iya, udah pengen jadi pemain bola. Orang tua juga support ya, Support diantar banget. dan lain sebagainya. Support banget. Nah di Surabaya dan Sidoarjo kan kita tahu banyak pemain bola lahir dari sana ya. Iya. Nah, punya favorit kan sebelumnya? Pernah melihat siapa gitu? Oh, iya. Penonton bola nggak sih sebelum main bola? Haryono, paling Haryono. Oh, oke. Mas Har ya. Mas Har kan Sidoarjo tuh. Iya betul. Jadi dulunya nontonnya itu. Cuma nggak pernah main di Deltras. Iya Beliau betul. kan selalu mainnya di luar kota terus. Iya. Awalnya memang Deltras, tapi langsung Ya. di Persib lama. Itu. Oh nonton Mas Har. Mas Har karena tahu dikasih tahu orang Sidoarjo itu main gitu. Berarti dari kecil juga udah suka nonton bola. Suka banget nonton. Suka Persebaya berarti? Suka. Termasuk suka Persebaya. Deltras Persebaya itu suka. Cuma kan Deltras belum Liga 1. Akhirnya nontonnya ya Persebaya terus kalau di Liga 1. Itu. Nah, waktu umur 8 tahun lah ya. Iya, 8 tahun. SSB ini itu pilihan kenapa masuk SSB itu dan dilatih siapa di SSB itu? Nggak, kenapa pilih SSB itu? SSB itu, Ya iya. karena tanya beberapa orang yang paling bagus di situ. Yang maksudnya banyak ada beberapa pemain yang dari SSB Menyarankan situ itu ya? Oh. bisa jadi pemain gitu. Iya. Nah, pelatihnya siapa? Namanya Soiril. Waktu itu awal-awal yang pegang saya namanya Soiril. Iya. Karena kan maksudnya bukan tipikal yang stay di satu tempat kan. Iya. Brilian kan udah keliling tuh ikut turnamen di sini, turnamen di sini. Tapi kenapa pilihnya SSB ini gitu? Jadi saya ke tempat-tempat lain ini ya ikut turnamen satu tim ini. Satu tim ini ya. Iya. Jadi misalnya Gloria Delta ini, tim saya Gloria Delta, ada turnamen di Jawa Tengah, ya udah satu tim berangkat gitu. Nah, biasanya tuh kan kalau cabutan-cabutan gitu 1 tahun milih pindah lagi. Iya. Kayak pindah aja sekali Iya. Jakarta kali ya gitu. Itu enggak ya, Enggak, stay di situ terus ya. Saya di situ terus sampai masuk timnas tuh ya. Di situ. Saya selalu bawa nama SSB saya itu. Gloria Delta Kalau ditanya ya Gloria Delta itu. Berarti di level waktu itu ya sering ikut turnamen. Gloria Delta ini udah jadi merajai lah di Jawa Timuran dan Iya, Jawa kalau Jawa Timuran pasti ya. Oh jaminan juara itu. Bukan- Biasanya maksudnya sering juara. Sering juara. Jadi banyak karena ya emang sering nyabut pemain dari sini biar timnya kuat gitu. Jadi bisa juara terus. Oke, siapa aja waktu itu ketemu siapa aja tuh waktu di level muda? Yang sekarang jadi pemain tim yang sekarang lagi jadi atau- bareng ya. Iya. Si kembar udah pasti. Bagus-bagus. Ya, Ziko. Sultan Ziko. Sultan Ziko. Dulu sama Sultan Ziko juga ini hampir dari kecil malah. Dulu saya malah justru Ketemu terus. sama Ziko ini seminggu bisa ke Singapura. Main liga di sana Oh, sama yang Ziko Ziko. bilang Chelsea itu ya. Ya, Chelsea itu. Oh, itu ikut juga. Saya ikut. Oke. Jadi setiap minggu nih, Jumat nih berangkat. Habis pulang sekolah nih berangkat. Nanti Minggu balik malam tuh. Balik Surabaya, Ziko balik Jakarta. Ntar Senin sekolah dulu, ntar Jumat depan berangkat lagi gitu. Lah itu kapan tahu Chelsea dari mana? Chelsea. Ya itu seleksi. Saya tuh sama papa saya tuh suka. Papa saya Ikut seleksi di mana-mana. Iya, papa saya tuh Cari emang kesempatan. support banget gitu loh. Mau seleksi apa? Di mana? Kayak waktu itu saya Real Madrid, pernah denger nggak? Iya, Buka tahu. sekolah bola. Iya. Nah, itu papa saya yang tahu malah justru. Ayo ikut seleksi ini. Kamu masuk aja nggak apa-apa, ikut aja seleksi. Kayak gitu. Tapi ya masuk, untuk masuk terus di Chelsea itu waktu itu. Dia kan gandeng Adidas kalau nggak salah Chelsea itu. Bikin seleksi kayak gitu. Masuk aja. Lolos. Akhirnya sama yang ngadain Chelsea ini diajakin ke Singapura main liga di sana. Namanya JSL atau apa gitu nama liganya. JSSL kalau nggak salah. Jadi dari kecil Brilian Aldama tuh udah makan Udah semua kemana-mana, kompetisi kemana-mana, lokal. Tapi Magelang, pulangnya kembali ke SSB. Iya. Gloria Delta ini. Selalu. Iya, itu yang makanya aku tadi tanya kenapa stay di situ. Harusnya kalau udah sering kemana-mana, kenapa nggak coba stay di Jakarta ya. gitu, masuk Karena dulu kan Ragunan mungkin. umur saya ini nggak ada kok wadah yang kayak turnamen. Kalau sekarang kan ada Elite Pro itu. Ada EPA ya. Ya ada apa, ada wadahnya gitu loh. Jadi satu tempat bisa dilihat tim scouting di mana, maksudnya bisa lihat di satu tempat ini. Kalau dulu di Jawa sana jujur ya Bang, tim scouting jarang. Kalau mereka masih mainnya
di daerah-daerah situ. Dia nggak bakal kepantau sama tim scouting. Jadi mereka harus nggak mungkirin emang di Jakarta tim scouting banyak lihat pemain-pemain muda. Dulu karena susah kita nggak ada Di wadah. daerah ya? Iya. Jadi kita harus inisiatif sendiri Untuk nyari kesempatan. untuk nyari. Untungnya Saya orang bilang tua di saya Texas kemarin. Ini ya. Iya, kesempatan itu terbuka di sini. Jadi kalau sekali ada kesempatan di daerah, manfaatin. Wah, untungnya orang tua saya juga support banget gitu loh. Iya. Dibelain ikut berangkat gitu. Iya. Nah, berarti itu kan rutinitas selama kurang lebih 8 tahun lah ya. Iya. Dari umur 8 sampai dengan masuk timnas. Masuk timnas. 8 tahun itu begitu terus. Nah, di timnas ini udah langsung berubah tuh kehidupan semuanya. Artinya kayak udah tahu jenjang karirnya mau apa gitu. Udah apa ya, ibaratnya udah kita harus lebih benar-benar serius karena udah di timnas. Terus timnas dulu kan ya TC-nya jangka panjang. iya betul. Jadi saya mau nggak mau ya ninggalin SSB yang lama. Iya, pada Jangka akhirnya. panjang. Harus bisa bener-bener yang awalnya saya itu kemana-mana selalu sama orang tua, di timnas ini bener-bener Mandiri. harus mandiri ya, berubah semua gitu loh. Itu awal-awal ya kesusahan, TC lama jauh orang tua. Karena ya saya dimanapun sama orang tua saya gitu loh. Jadi kayak awal-awal masuk timnas ya agak berat gitu jauh. Itu akhirnya untungnya bisa udah terbiasa lama-lama. Awal masuk timnas dekatnya sama siapa aja? Awal saya nggak tahu ya kenapa sama kembar sama Ziko. Ketemu lagi di Ketemu situ. lagi di timnas. Kemarin tuh udah ketemu di kompetisi Iya. di turnamen. Di turnamen SSB pas waktu kecil. Di timnas Di ketemu timnas lagi ketemu satu. lagi gitu. Dekatlah sama mereka. Ya, Berteman. udah kira sama mereka terus. Nah, Akhirnya baru di timnas kenal Randy, kenal Andre Cobra, Cobra. nah, David Maulana itu. Iya. Nah, Garuda Select dulu apa timnas dulu? Timnas dulu. Abis timnas ini Habis timnas ini baru ada program Garuda Select. untuk umur 17 ya waktu itu ya. Iya. Batasan umurnya. Nggak ada batasan umur karena emang diproyeksiin buat timnas waktu itu Garuda programnya. Jilid awal tuh makanya pemainnya semua pemain timnas. Oh, langsung dicaplok dari itu ya. Langsung dicaplok, maksudnya langsung semua diangkut buat di Garuda Select. berarti timnas dulu ya. Timnas dulu. Si timnas itu udah ikut turnamen dan juara belum? Yang awal-awal Yang sebelum 16. Garuda. 16 itu Coach Fahri. Waktu itu juara di ini Tianpong. Oh di luar. Vietnam. Itu juara itu. Itu turnamen Vietnam ngadain turnamen, kita juara situ. 16. Berarti turnamen internasional pertamanya Brilian tuh juara sama timnas itu. Iya, itu juara di situ. Habis itu baru ada pemusatan untuk Garuda Select. Garuda Select. Sebelum itu ya juara di Sidoarjo itu, Bang. Oh, AFF. AFF. Oh AFF juga berarti udah 2 kali juara tuh. Iya, tapi yang paling tinggi kan ya AFF ini. Oke. Waktu itu. Yang mainnya di Sidoarjo juga itu. Iya. Wah, itu itu mah gimana perasaannya? Udah tanah, Wah, udah apa? main di daerah sendiri dan juara bersama Nah, timnas. di balik itu sebenarnya ada cerita sedihnya, Bang. Apa tuh? Jadi waktu kita kan TC lama 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya tuh orang tua saya meninggal, mama saya meninggal. Jadi wah itu saya mau pulang, nanti kalau pulang AFF ini main di Sidoarjo, takutnya saya nanti kalau pulang nggak main di Sidoarjo gimana nih, kan malu, kan malu. Terus tapi untungnya pelatih langsung beliin tiket suruh pulang dulu sementara. Jadi saya pulang, orang tua saya langsung nggak ada, Bang. Setelah itu 2 hari 3 hari balik lagi TC, terus langsung main di Sidoarjo itu. Itu setiap saya main pasti nangis. Kalau abang lihat videonya tuh nangis saya setiap pertandingan. Bahkan sampai juara itu saya nangis nggak berhenti. Karena ya dulu bisa SSB ya. SSB Real Madrid dulu latihannya tuh ya di Gelora Delta itu stadionnya. Jadi orang tua itu nontonnya di shuttle ban-nya itu. Jadi saya kalau main ya, wah kalau itu pasti nangis sampai juara itu nangis terus. Ya mungkin rezekinya kali ya. Main di rumah sendiri terus bisa juara. Itu. Waktu itu yang dari Sidoarjo siapa aja? Saya sendiri. Sendiri? Iya, kalau dari Surabaya ada Supri, Oh Supriyadi. Nando. Nando enggak. Supri aja waktu itu. Oh itu berarti yang menyebabkan kita suka lihat kalau di medsos di IG tuh nangis. Karena ya setiap hari latihan saya di situ. Ada orang tua saya. Juara di situ, tapi orang tua udah nggak bisa Iya, saksiin ya mama itu pasti nangis. Itu. Bagaimana menjaga perasaan harus profesional bermain dengan rasa kehilangan orang tua dalam satu waktu gitu ya? Iya itu saya sebenarnya nggak ada caranya. Udah tiba-tiba bisa ngejalanin aja.
Fokusnya sampai terus ya dulu. sampai sekarang saya juga bingung kok bisa dulu bisa Main bisa ngejalanin gitu loh. Padahal ya kalau dipikir-pikir sekarang nih ya, wah pasti berat dulu gitu loh. Berat, apalagi main di kan apa nggak lama kan kita harus main wakilin Indonesia lawan yang AFF itu. Jadi bingung kalau sampai sekarang ditanya gimana caranya, nggak kalau saya nggak ada caranya. Justru nggak sadar tiba-tiba bisa jalan aja gitu. Paling setelah match baru tuh sedihnya. Baru sedihnya, nangis sampai pulang masuk locker room, pulang ke hotel tuh nangis saya. Nangis. Untungnya teman-teman ya kayak yang teman-teman dekat saya kayak kembar itu ya nemenin terus, udah beri kayak gitu. Untungnya sampai itu ya juara itu. Nah, keabis juara tim itu dicaplok langsung Garuda Select. Itu udah ngikut aja. Apa kayak nggak mau saya pengen masuknya ke klub gitu. Saya soalnya waktu Garuda Select, saya mikirnya ya itu timnas gitu loh. Karena TC timnas lah dalam iya, tanda itu ya kutip. TC timnas karena pemain semua masuk semua, ikut semua. Jadi mikirnya saya, oh timnas ya udah saya ikut aja gitu. Tapi dikasih tahu nggak ini bakal di Inggris selama 1 tahun? Udah dikasih tahu. Bakal oke. di Iya, tapi Inggris. dianggapnya TC. Iya. Di Inggris bakal 1 tahun terus dilatih pelatih sana kayak gitu. Ya hitungannya ya itu benar, hitungannya TC. Latihan aja sama anak-anak. Cuma beda tempat gitu. Beda tempat gitu. Nah kan kita sudah sering ini ya kedatangan kayak satu tim muda berangkat ke Uruguay, satu tim muda berangkat ke Italia. Nah ini yang jalur Inggris saya pengen tahu nih cerita-cerita Garuda dari Select. Inggris nih. Oke, sebelum berangkat punya cerita-cerita apa nih sebelum akhirnya bisa cas ke Inggris? Ya awalnya ya kalau berangkat sih lah nggak ada cerita-cerita apa-apa gitu ya. Udah berangkat aja kayak kita turnamen di luar berangkat. Setelah di sana ya awalnya ya lucunya ya kita ini bibirnya pada beku semua gitu awal latihan tuh. Tangan nggak bisa gerak. Jadi anak-anak awal latihan ini bukan yang dilatih ini main bola enggak. Jadi kita disuruh di luar biar ngerasain dinginnya dulu. Oh, aklimatisasi. Wah, segini ternyata sama pelatih digituin. Oke. Setelah itu ya udah kita latihan terus kita latih tanding sama tim-tim sana, sama tim juniornya. Main sampai akhirnya lawan Arsenal, akademi yang Arsenal kayak gitu-gitu. Dicek ini nggak kayak cek gizi, cek badan itu? di Iya sana? pasti kalau itu ada pelatih khususnya. Gym disuruh. Gym pasti latihan pagi sore, pagi lapangan, sorenya di tempat gym. Kalau nggak bisa sehari 3 kali kadang. Jadi sebelum latihan pagi ini nge-gym dulu. Udah kebayang nggak atau udah pernah rasain itu nggak sebelumnya di Indonesia di SSB atau di mana? Kalau Cara latihannya kayak sih hampir sama ya kayak di Indo, cuma mereka lebih detail, benar-benar lebih detail masalah makan ya benar-benar detail, makan nggak dibolehin karena ya udah disiapin makanannya juga nggak ada nasi, nggak ada, benar-benar makanan sehat kayak paling ikan, terus sayur-sayur harus makan. Itu ada tim pelatihnya sendiri. Kaget nggak dapat makanan yang menu kayak gitu? Ya, pasti awal-awal? kaget. Nah terus? Karena kita kan ya lidahnya ya lidah Indonesia gitu, kena makanan sana ya. lidah bumbu-bumbu ya. Lidah Mungkin ikannya bumbu-bumbu. sama tapi bumbunya beda. Iya, kali. kadang agak hambar kayak gitu-gitu. Iya plain memang ya. Kadang ya, kadang anak-anak ya kadang ada yang iseng bawa sambal kayak gitu-gitu, bawa Indomie kayak gitu-gitu. Cuma ya kalau Indomie kan gampang gitu dimasak ya. Kadang bawa sambal gitu. Jadi diem-diem Dicampur. Karena kalau kayak gitu wah susah makan bang situ. Karena ya nggak biasa. Tapi kecuali kalau lapar udah habis latihan laparnya banget gitu Apa baru aja langsung gitu. Yang penting kenyang ya. iya langsung dilahap aja mana. Berarti itu tuh dalam 1 hari ya misalnya bangun jam berapa? Bangun di sana jam 8 jam 9. Oke, abis gitu ngapain? Kalau misalnya ada gym ya kita nge-gym dulu. Habis itu baru turun ke lapangan. Jam 10. Yang nge-gym sejaman 9 10 nanti jam 11 paling udah turun lapangan Oh, latihan. 11 itu turun lapangan. Tapi nanti nggak panas ya? enggak, tapi habis latihan sesi pertama kita nunggu di lapangan nih. Nanti sesi kedua ini jam 2, jam 3 latihan lagi. Oke. Itu nanti Setelah itu? malam kalau ada yang misalnya ada yang ujian, mau ada ujian sekolah. Kan waktu itu ada beberapa pemain Masih sekolah. masih sekolah dan mau ujian nasional. Jadi ada yang mau ujian nih ada dipanggil guru dari Indonesia gitu buat belajar. Nanti kalau misalnya ada meeting gitu dari habis pertandingan biasanya ada meeting tuh biasanya malam.
Malam habis latihan tuh ada meeting. Itu meetingin apa? Evaluasi kalau misalnya kita bisa latih tanding sama tim-tim sana. Dievaluasi malamnya itu. Habis itu tidur. Ya habis itu istirahat. Itu. Penting nggak itu selama 1 tahun itu dalam karir seorang Brilliant Penting Aldam? sih. Ke bawah nggak sampai sekarang Pasti. beberapa hal? Pasti. Karena kita kan di sana ya mau gimana pun tetap lawannya ini besar-besar. Tinggi-tinggi tim orang-orang Inggris kan tinggi-tinggi, cara mainnya lebih keras. Jadi sampai sekarang ya pasti kebawa gitu loh. Pengalaman dari sana. Di sana sekamar sama siapa di Inggris? Di sana satu-satu. Jadi flat, satu flat. Berarti kalau malam sendirian aja. Iya. Gabut ya? Ya kadang kalau mau ngumpul ya ada dapurnya kayak gitu, maksudnya ngumpul di dapur anak-anak. Tadi sana tuh apa ya bilangnya, kalau kan situ jadi satu sama ini mahasiswa sama asrama universitas di sana. Kita tidurnya di situ. Jadi satu flat 5 kamar ya udah satu. Nanti satu flat ini ada dapurnya di belakang. Jadi kalau mau ngumpul ya di belakang dapur ini sambil kadang makan apa gitu. Kalau jalan-jalan? Jalan-jalan justru sama Bagus saya. Bagus. Sama Bagus. Jadi dulu saya sama Bagus ini salah satu pemain yang apa ya? Udah tiba-tiba jalan ke Manchester sendiri. Oh nekat. Iya. Tapi naik lagi bis. libur. Ya hari libur. Kalau besoknya libur gitu. Jalan sama Bagus ke Manchester kemana kayak gitu. Jadi kita ngelihat aja kadang kan tanya, Mas ini kalau mau ke Manchester gimana? Sama apa ya namanya pembimbingnya gitu. Kamu naik bis ini, nomor ini kayak gitu. Kalau nggak tahu ya nge-map lihat di Google aja kayak gitu. Jadi saya sama Bagus akhirnya ada beberapa orang Indonesia, dia buka coffee shop di sana. Jadi kalau libur ya mainnya di orang Indo ini. Siapa lagi yang kenalan sama Warlock tapi Indonesia ya? Yang suka nyolong-nyolong main dan bergaul lagi, siapa lagi selain Bagus dan Brilliant? Ya paling kembar itu sama saya pasti. Apalagi yang waktu jilid kedua nih. Itu saya full sama kembar terus kemana-mana. Karena bertahan sampai ke jilid kedua ya? Iya, jadi bisa dipanggil ke jilid 2 kalau berdasarkan rapotnya nih peringkat 1 sampai peringkat 5 ini bakal masuk ikut jilid lanjut tahun kedua. Iya, tahun kedua. Tapi ada beberapa pemain yang bukan pulang. Kita sudah sempat pulang dulu berapa bulan terus berangkat lagi kita. Ada yang beberapa pemain yang nggak mau balik lagi ke sana. Oh, nggak mau ke Inggris lagi. Jadi yang balik waktu itu cuma 4 orang kalau nggak salah. Saya, Bagus doang. Oh, Bagus doang. Bagasnya enggak. Terus Fajar Fatur Rahman. Oke, Fajar sama satunya saya lupa itu siapa. Sama David Maulana. Nah, itu. Jadi balik berempat ya udah. Setelah itu kan jilid kedua saya malah full sama Bagus kemana-mana sampai dia cedera waktu itu. Yang sampai dia patah di tulang kakinya patah. Jadi saya yang iniin Bagus. Yang ngerawat Bagus, benar-benar ngerawat, ngambilin makan, ngambilin ini. Karena dia benar-benar nggak bisa jalan ya. Tongkat ya. Jadi kan lucunya kalau malam kan dia sebelah kamar saya. Jadi kalau malam mau ke kamar mandi tuh gedor-gedor pakai tongkatnya. Orang ini mau minta tolong ini kayak gitu. Ayo saya samperin kayak gitu. Tapi untuk ya karena udah ketemu dari kecil ya. Iya. Udah tahu dari turnamen. Iya. Bil, berarti Inggris lu cukup menguasai ya, jalan-jalanan Inggris? Yang nggak nguasain banget, nggak, cuma ngerti lah. Jalan-jalan di Inggris cuy. Ya. Karena itu karena menurutku kesempatan gitu loh. Kesempatan kita jarang-jarang ke sana. Ya manfaatin gitu loh. Wawasan juga ya. Kalau nggak berani ya rugi gitu loh. Datang sana cuma main bola, rugi. Iya. Jadi ke sana. Terus sempet yang bikin saya seneng waktu di jilid 2, tiba-tiba orang tua saya datang sama satu keluarga nih. Papa saya, adik saya sama kakak saya tiba-tiba datang pas ulang tahun. Kamu nggak tahu? Saya nggak tahu sama sekali. Inisiatif sendiri apa disuruh ini si Mola TV yang waktu itu. Oke. Disuruh datang. Jadi saya cuma disuruh ya mau interview itu interview berapa pertanyaan tiba-tiba datang aja. Kaget itu. Iya. Mau sambal nggak? Iya pasti. Parah. Sambal Surabaya. Oh Surabaya pasti
baunya pedes terus. Dibawa. Sambal burudi tiba-tiba. Tiba-tiba datang. Itu sempat stay 2 minggu Di sana. keluarga saya. Jadi nonton Manchester City. Oh, ke stadion. Kan Dennis West ini suka ngajakin pemain nonton pertandingan. Stadion tour ya. Nonton pertandingan besar. Anjir. Apalagi saya pas Chelsea, suka Chelsea, fans Chelsea banget kan. Dennis West kan mantan pemain Chelsea legend. Kapten ya benar. Jadi saya waktu itu ditanya semua pemain siapa yang suka Chelsea. Cuma saya sendiri sama Amanar. Oke. Akhirnya ya udah besok ikut saya kayak gitu Dennis. Saya ikut ternyata dibawa ke training groundnya Chelsea sama ketemu pemain-pemain semua. Saya beli baju terus tanganin satu-satu. Itu waktu itu pemainnya siapa-siapa? Dulu waktu masih Eden Hazard, David Luiz, N'Golo Kante. Bajunya masih ada? Ada. Mari. Lu siapa orang kesini Rizky Ridho dimintain baju. Jadi saya foto, ada semua fotonya. Jadi foto sendiri. Jadi beberapa anak itu ya iri gitu. Kenapa mereka nggak fans Chelsea ya? Iya, makanya itu karena Dennis West kan legend. legend. Dia Dia sama Dennis juga, Iya. jadi Jadi hormati. langsung dibukain pintu. Welcome. iya langsung masuk ketemu pelatihnya, dikasih tahu kamar-kamar. Berarti pelatih waktu itu Dennis Wise sama Des Walker bukan Iya. pelatih Chelsea. Oh, pelatih Chelsea. Saya lupa siapa yang tua kacamata yang agak botak itu nama. Skolari. Benitez. Bukan Sari ya. Sari. Sari. Itu Maurizio Sarri. Pro kok. 19 dong iya 2019. Iya yang Iya. Kante itu. Oh, iya. Maurizio Sarri iya. Itu ketemu semua di sana. Jadi nonton latihan sampai selesai di pinggir lapangan gitu nonton berdua sama. Itu pengalaman berharga banget. Iya, makanya itu saya wah kok ya pas. Indonesia sini suka Chelsea gitu. Legendnya Chelsea juga. Terus pamerin gak ke Sultan Ziko? Ya jelas harus. Itu Mereka kayak nyesel nggak ke tangan. iya si kembar MU. Ya saya Chelsea. Saya bilang percuma fans MU tahu kan nggak pernah foto sama pemainnya kayak gitu. Nggak ke training ground. Iya. Percuma. Itu berharga banget tuh bisa lihat latihan karena Iya. dapat ini kan Kadang ilmu juga. susah, maksudnya nggak semua orang bisa. Mungkin kalau tur stadium masih bisa, Iya. masih apa ya? Gampang lah. Iya, masih beli gampang. tiket juga bisa itu mah. Tapi kalau datang ketemu mereka lagi makan nih kayak gitu, saya duduk ini depan saya ini pada makan pemain terus disapa, halo, gitu. Udah seneng kayak gitu. Sampai proses dari makan semua dikasih tahu, suruh lihat sampai latihan selesai latihan. Akhirnya Dennis West nggak adil banget tuh, cuma 2 orang. Dia kan udah nanya siapa yang suka Chelsea, salah siapa Ya, nggak pada angkat tangan. Kan Indonesia udah tanya duluan waktu latihan. Ya masalahnya tuh hati bro. Masa ya fans MU tiba-tiba Chelsea nih, oke angkat tangan demi menjilat pelatih. Tapi mana 2 orang dapat ilmu dari Iya. makan latihan. Iya gitu. Bahwa itu Tapi di luar itu ya kadang pemain bisa apa namanya terus stadium kayak waktu itu final Carabao Cup. Kalau nggak salah Man City lawan saya lupa waktu itu kita bisa terus stadium kayak gitu. Tapi itu kalau itu semua pemain Oke, nonton juga. nonton juga. Termasuk Dennis West ini suka ngajakin pemain nonton pertandingan. Supaya dapat ilmu tambahan ya. Paling nggak jadi referensi mereka lah pemain-pemain gitu. Aku sering lihat di itunya ya, di cuplikannya Dennis Wise ini dan Des Walker ini cukup galak. Aslinya kayak gimana? Sebenarnya nggak galak, tegas aja sih mereka. Mereka tegas. Disiplin harus ya gitu. Disiplin. Tapi di luar itu ya dia sering bercanda gitu loh. Dia apalagi Des Walker, namanya satu lagi asistennya siapa? Holm Messi atau siapa gitu. Satunya asisten ini sering bercanda. Jadi malah kadang pelatihnya ini suka muter lagu dangdut karena anak ini sering di mobil gitu sering lagunya lagu dangdut. Waduh. Kayak gitu. Jadi kadang nyanyi ikut nyanyi gitu. Jadi kalau di luar latihan Di luar latihan aman. Kalau di dalam latihan harus disiplin, harus iya. tegas ya berarti ya. Benar. Iya. Di GS siapa yang paling jago bahasa Inggris? Anak-anak. Ya sih bagus. Oh, bagus tuh jago. Karena bagus ini nggak punya malu satu. Dia cuek. Mau bahasa Inggrisnya salah atau Benar, apa? nggak bodo amat. Tuh penting tahu bahasa Inggris. Ya kan saya udah cuek dari kapan? Tuh. Netizen aja nggak cuek tuh. Saya mah yang penting pemain mengerti, bodo amat sama Kita selalu kata-kata diinin orang. grammar. Iya. Grammar atau bahasa harus begini. Lah orang yang penting mengerti. Ngerti. Karena sepak bola kan ya basic bahasanya basic itu udah ngerti lah kalau bahasa Inggris. Nah, itu kalau kayak misal yang suka protes ke wasit kalau match itu siapa?
Itu kan berarti harus bahasa Inggris Ya, kan? semua. Oh, semua tuh udah bisa tuh Kan, semua. meskipun nggak bisa bahasa Inggris nyanco aja ngomong apa. Ngomong terserah karena kita protes. Gitu. Tapi kita kan protes ya pakai bahasa isyarat aja udah gitu. Tapi dari yang Inggris 2 tahun ya, Ya. berarti apa tuh yang ternyata di Inggris bahwa oh ternyata gini ya. Saya salah selama melakukannya di Indonesia, hal-hal di latihan gitu. Kayak oh ilmunya tuh harusnya gini ya gitu. Ya yang pertama passing sih. Passing? Mereka waduh detail banget. Mereka passing misalnya kita lagi lari terus temennya passing di belakang sedikit mereka marah. Ya, jadi kalau passing itu kalau bisa di depannya. Itu yang benar-benar dituin sama mereka. Di depannya tuh gimana? Di depan kaki, bukan Depan di belakang kaki. kaki. Kan biasa kita lari crossing dari samping gitu Ya. di belakang kaki, jadinya kita Harus kelewat. Kelewatan. Oh, itu harus Itu harus. pas timingnya. Terus passing tuh kalau lawannya di kanan kita gitu ya otomatis ya harus taruh bolanya di kaki kiri. Itu benar-benar dilatih terus. Oke. Di maksudnya paling utama tuh itu mereka. Coach Denny sama ini. Berarti Coach Des. teknik-teknik dasar ya. Kalau soal apa makanan dan lain sebagainya, pas Makanan- pulang dari sana ada perubahan nggak? Ada pasti. Tapi kalau makanan ini nggak lebih juga dapat dari timnas juga udah dapat kalau masalah nutrisi makanan Oke. udah dapat di timnas. Cuma di sana ya lebih bisa ngelakuin gitu loh, bisa apa ya? Bisa Dipraktekkan. praktekkan langsung kalau di sana. Tapi kalau di Indonesia kan masih nyolong-nyolong kadang kayak gitu-gitu. Tapi kalau sana benar-benar praktek. Kita juga mau mencari pecel lele di sana juga nggak ada kan di, Oh iya, di benar, Inggris. benar. Jadi kita makan ya benar-benar yang disiapin itu Hmm. gitu. Kalau soal ini pertandingan kan lawan kayak Arsenal yang gitu-gitu. Tensinya tuh gimana? Menurut Brilian sendiri ya, apa emang sebenarnya sama-sama aja main, apa memang beda kelas? Beda kelas jauh. Termasuk yang lawan Chelsea. Kan waktu itu kalau nggak salah sama Musiala ada sekarang Jamal. Musiala. Wah itu kita dibantai ya. Kita nggak pernah dapat bola 1-2 udah hilang lagi. 1-2 pas hilang. Nah mereka bener-bener kompak semua satu apa ya kalau sana lihat nih ya saya mereka tuh gaya bermainnya kayak gitu semua. Nggak ada yang beda kalau di Inggris. Basicnya berarti nih. Basicnya. Sistem ya? Ya udah kayak gimana mau lawan ini juga rata-rata sama. Struktur permainannya sama. Basicnya sama semua. Gitu. Cuma yang bedain kan ya kualitas pemainnya waktu di lawan tim ini sama tim ini. Makanya itu Coach Dennis ini naruh awal-awal ini lawan Liga 3-nya sana, tim Liga 3 sana. Oke. Terus semakin mendekati selesai programnya itu lawannya kayak Chelsea, Arsenal kayak gitu-gitu. Wah. Iya. Tapi setelah evaluasi, Ya. abis misalnya dibantai sama Chelsea, lihat mainnya anjir bagus banget. Dennis Wise itu selalu ngomong apa? Ini evaluasinya apa sih? Kenapa kita bisa kalah banyak? Kenapa kelasnya itu bisa berbeda? Kalau Dennis Wise sih bilangnya kitanya yang nggak pede ya. Oh kata Denny. Melihat Kitanya mereka terlalu- takut sendiri pegang bola gitu loh. Jadi teman pegang bola pada nggak ada yang minta. Jadi mereka gampang pressingnya. Itu makanya kita alasan kenapa sering hilang bola ya itu. Dennis Wise selalu bilangnya kayak gitu. Kenapa ya udah main aja kayak enjoy aja gitu loh. Dennis Wise maunya kayak gitu. Cuma kadang kitanya yang grogi Mental sendiri, berarti. mental. Akhirnya enjoy nggak kalau setelah dibilang gitu? Pede, maksudnya pede berani pegang bola apa masih takut juga? Akhirnya Dennis Wise dari beberapa pertandingan anak-anak masih sama. Akhirnya Dennis Wise kayak bikin apa ya? Ngomong ke anak-anak, mulai besok yang main ya yang paling bagus mainnya. Maksudnya nggak ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan ya sampai akhir program ya saya nggak bakal mainin. Akhirnya di situ anak-anak pada bisa berubah, lawan KPR bisa menang. Oke. Nah, kayak gitu-gitu. Anak-anak harus ditekan dulu baru Pede. semua, baru keluar semua anak-anak. Gitu. Nah, waktu balik dari apa namanya? Dari Garuda Select itu tuh udah udah diatur nggak? Oh, ini nanti akan masuknya timnas ya, atau tim ini atau balik dibubarin gitu aja. Udah bubar. Jadi udah masing-masing ngurus Iya, dirinya ya. waktu itu kan jilid pertama selesai langsung ada masuk timnas yang sama Rizky Ridho itu, tapi masih ikut Fahri. Oke. Rizky Berapa tuh? Ridho
19. Ya 19, Oh, 18, digabung. 19. Jadi tapi masih Kutvari yang kita kualifikasi itu nggak lolos sama Rizky Ridho itu. Kalau misalnya nggak masuk timnas ya balik ke timnya kayak Elite Pro masing-masing gitu. Ntar kalau yang jilid 2 saya berangkat lagi habis selesai timnas ini saya berangkat lagi tuh yang jilid 2. Itu yang termasuk kita ke Itali waktu itu. Oke, oh iya benar. Ke Itali ke Como. Nah, itu saya juga sempat disuruh ikut latihan sama Como. Saya sama Bagus tuh. Oh iya. Iya. Terus ikut. Suruh latihan iya sama tim senior. Tapi kan dulu masih seri C kalau nggak salah Como. Iya betul. Udah latihan aja Pas gitu. Jarum awal-awal ambil alih. Yang awal-awal yang naik ke seri B Awal-awal ke seri itu. itu ya. Jadi sempat latihan di situ. Oh di Komonya di Stadion Komo itu? Yang danau-danau itu? Iya, yang Bagus gak kota Como? oh bagus banget. Hah, Itu kan iya? danau itu. Kan pinggir-pinggirannya tuh danau gede gitu. Enak ya mata ya. Wah, enak itu. Oh iya. Jadi apa Pengen ya? banget tuh ke Como. Hah? Kalau ngeliatnya sih Aku bagus. lihat fotonya Itu aduh, pengen banget terus sih. bangunannya kayak Klasik. iya kayak Aduh, enak nyenengin gitu loh. Jadi Dulu udah ada Fabregas? belum. Oh belum. Belum. Oh Komo yang awal banget. Iya, biasa. awal Kayak baru awal-awal. ambil Awal-awal itu. Iya. Jadi enak banget kalau suruh-suruh jalan kayak gitu, jalan di Como itu. Enak Itu pas ketemu kayak timnya Rizky Ridho pasti udah kenal dong sesama Surabaya. Iya udah. Rizky Ridho kan waktu di Persebaya saya Elite Pro 16. Dia tuh Saya udah di atas terus saya juga ikut U19 juga waktu itu. Jadi dinaikin sama si waktu itu Kutuston minta saya naik. Yang waktu itu juara Elite Pro U20. Persebaya kan juara waktu itu. Oh iya benar ya. Juara itu sama Rizky Ridho. Oh itu ya. Oh iya angkatannya. Rizky Ridho, Supri, Hernando. Itu dulu kita masih TC. Oh Golden Generation. Masih TC sama Kutvari tuh. Terus Persebaya final U20 masuk final. Main dulu. Kutuston izin sama manajer Persebaya izin ke Kutvari buat ikut final. Lawannya kembar, Barito dia. Oke, dia udah Nah si Barito ini nggak diizinin, maksudnya nggak diminta, manajernya nggak berani minta karena ya udahlah GTC timnas. Nah si Persebaya ini berani ngomong ke Kutvari, kok saya izin, soalnya manajernya datang langsung ke Kutvari, boleh nggak main di final? Oh ya boleh. Akhirnya yang turun Nando, Supri, saya. Timnas yang main ini ya. Oke. Nah, akhirnya ya itu menang. Terus akhirnya apa? Curang saya kok gak diizinin si kembar gitu. Kok saya gak diizinin, kalian kok boleh loh. Ini manajer saya kok, manajer Persebaya yang minta kok, salah sendiri Barito gak minta gitu. Nah, waktu itu habis itu langsung kontrak sama tim apa? Waktu itu kan saya langsung jilid jilid 2 Garuda Select. Iya, habis Garuda Select program ini semua berakhir saya kan yang di Kroasia. Langsung di Kroasia itu. Oh iya benar. Itu tawarannya gimana sih? Itu jadi saya tuh apa? Henka Rijeka. Henka Rijeka. Iya. Rijeka. Iya, Rijeka. Rijeka itu. Jadi saya habis Garuda Select jilid 2. Yang lain udah pulang, tapi saya David sama Bagus ketahan di Inggris. Jadi saya selama setahun 6 bulan lah. Kan itu Covid. Jadi disuruh di sana dilatih sendiri sama Deswolko sama Dennis. Jadi ditaruh di desa Derby Country atau apa gitu. Anjir. Ditaruh situ, dikasih rumah, ada tempat latihannya, ya udah dilatih sendiri sama Dennis sama ini. Jadi saya setiap hari itu sama David suruh lari 5 kilo. Kan Bagus cedera kan. Iya. Bagus cedera juga mau pulang nggak bisa dia. Kan karena dia harus terapi di sana harus penyembuhan. Jadi saya sama David latihan berdua tuh. Sama dilatih sama Denny sama Des private Walker. dong itu ya. untuk fisiknya ya. Setelah itu baru disalurin ke Rijeka. Rijeka itu Kroasia itu. Oh. Iya. Itu tapi nggak lama ya di Rijeka itu? Ya setahun lah. Setahun. Kita Dapat debut gak? enggak. Saya main debutnya malah di yang akademinya. Oh, betul, Debut. di akademi. Kalau di senior enggak, masih belum karena emang saya dibilang ya ikut U19-nya atau U18-nya dulu, baru nanti kalau misalnya ada perkembangan baru ikut latihan-latihan di seniornya. Tinggal di Kroasia kayak gimana rasanya setelah dari Inggris? Tapi udah Eropa terus ya. Iya waktu itu. Udah gak kaget, udah gak shock culture. Berarti hampir udah 4 tahunan dong yang Rijeka ini setelah dua 2 edisi tahun di Inggris, GS. 1 tahun Como, Iya. 1 tahunnya Iya. lagi di Kroasia. Kroasia. Woi, Eropa banget nih, Bos. Itu sama saya awalnya sendiri. Terus selisih 3 bulan 4 bulan tiba-tiba David datang.
David juga datang. Ya udah kita berdua. Rijeka juga itu. Mm-mm. Oke. Tapi saya Tapi duluan enak ya, ada berangkat. teman ya. Mm-mm. Ya udah saya latihan kita bareng sama David. Itu emang susah nembus tim senior apa gimana? Ya susah. Susah? Saya akuin susah. Oke. Jago-jago udah. Nah, itu pun yang dari akademi yang naik cuma satu striker doang. Dia yang naik. Yang pemain lain udah Di akademi di terus. akademi Kalau terus. nggak pindah. Kadang kalau di sana itu dia punya apa ya anak timnya punya tim lagi gitu loh. Oh iya. yang iya. dari yang Liga 3 atau Liga 4-nya sana. Iya. Justru yang akademi ini disuruh main di Di situ. Di situ iya. Tim Pomorak kalau nggak salah waktu itu. NK Pomorak atau MK Pomorak. Nah, di situ main kalau di situ. Ini main situ sama David. Tapi Liga 3-nya mereka. Oke. Ya udah main kalau di situ main terus sampai setahun itu. Oh, berarti main liga di situ ya? Udah sempet nyobain sana. Nyetak lo nggak? Waktu itu cetak golnya waktu liga yang akademinya. Oh, oke. Kalau yang Liga 3-nya belum. Nggak cetak gol. Enggak. Nah, abis itu baliklah ke Ya. Indonesia. Kenapa nggak berlanjut ke di Eropa waktu Ya itu? mungkin enggak ini jarang main. Ya, maksudnya nggak nyari sendiri gitu sulit ya. Sulit ya. Saya serba salah sih kalau ngomong takutnya ntar nggak betah. Pemain nggak betah. Enggak, sebenarnya emang susah. Iya. Nembus tim utama di Eropa itu susah. Kecuali kita harus bertahap ASEAN dulu, ASEAN Asia. Kalau emang kita bisa tembus di situ, mungkin Eropa udah bisa. Tapi kalau langsung diambil sana, wah susah. Saya akuin susah emang. Iya. Akhirnya ke Indonesia bergabung dengan Abis itu di Indonesia saya masih belum dapet tim. Tapi nganggurnya berapa lama tuh? ya nggak ada sebulan kok. Oh, langsung ya. Terus saya diajakin main Indonesia All Star yang main di JIS awal-awal. JIS yang lawan Barcelona, Atletico Madrid. Iya. Tahu kan? Iya. Tahu nggak? Tahu. Ya itu main di situ. Tahu ada kayak trofeon gitu. Trofeo Lupa. Indonesia All Star itu. Itu termasuk ya pemainnya Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh. Anak-anak GS. Iya, anak-anak itu. Saya ditelepon sama waktu itu yang megang Ilham Ramadan, coach Ilham Ramadan. Iya. Dan Bri kamu di mana? Karena denger aku udah pulang Udah dari balik, udah kamu ikut saya aja sini. Itu. Ya udah ikut Indonesia All Star itu. Ya untungnya saya mainnya nonjol gitu loh. Mainnya bagus gitu. Kayak Persebaya minta ikut Haji. Oke. Jadi ya balik lagi ikut Haji ini kenal tahu saya udah lama. Karena kakak saya dulu tuh di Asifa, di Akademi Asifa, ikut Haji Santoso Football Academy ya? Di Malang itu. Jadi udah tahu saya dari kecil udah tahu ikut Haji ini. Makanya pas pertandingan terakhir ikut Haji datang langsung ke stadion nonton. Terus akhirnya saya, udah ke Persebaya aja pasti kamu main. Saya suka anak muda soalnya. Ikut Haji bilang kayak gitu. Akhirnya ya saya nggak lama ketemu manajernya. Udah deal-dealan ke Persebaya. Entah juga aku mikirnya kasihan orang tua lah, setiap hari udah jauh, aku tinggalin terus. Seenggaknya aku kalau di Persebaya papaku bisa nonton, keluargaku bisa nonton. Tapi kalau balik ke Indonesia ke tim yang jauh ya kasihan juga gitu loh. Saya pertimbangannya itu masuk Persebaya. Terus ya saya orang Surabaya. Gitu. Main pulang ke rumah ya. Iya. Itu tahun berapa sih Persebaya? Kanjuruhan. 2020 enggak 3 ya? 2022 Stop. Iya. Nah, waktu main di Persebaya itu masih punya mimpi gak untuk kembali ke Eropa? Kan waktu waktu itu ya pengen, cuma ya aku fokus dulu waktu itu di Persebaya. Ya pengen iya. Maksudnya abroad Kalau ada lagi. tawaran langsung tuh ya. Ya abroad lagi pengennya iya. Tapi kan setelah Persebaya selesai, saya balik lagi ke Laos, keluar lagi. Oh iya, ke Laos ya, benar. Liga Laos. Kemarin yang di Liga Laos ya emang liganya nggak sebagus Liga 1. Cuma waktu itu saya ke sana karena mereka main di AFC yang challenge, yang AFC Challenge ya. AFC Challenge itu. Main di situ. Gimana rasanya di Liga Laos? Ya nggak sebagus Indo sih, jujur nggak sana nggak sebagus Indo. Cuma saya pertimbangan ke sana ya ngambil AFC-nya ini loh, yang itu. Karena ya itu kan gimana pun ya turnamen besar gitu loh. Iya. Paling nggak dilihat
tim-tim apa gitu. Nah, waktu itu kita segrup sama Tainan City sama Sun United. Waktu yang lawan Tainan City saya cetak 2 gol waktu itu. Tapi nggak denger di sini. Nggak ada berita kan. Iya, waktu itu akhirnya terus di Persis Solo. Itulah pada akhirnya tim Persis Solo. Dari Laos datang. Iya. Gila pengalaman internasional. Iya udah banyak banget, malah lebih banyak di luar dibandingkan di. Ya karena emang dari kecil gimana ya, jarang di rumah, sama papa jarang di rumah. Ke sana ada apa datang aja pokoknya kayak gitu. Gimana Bril melihat sekarang teman-teman ya dibilang angkatan lah ya, brilian kayak Hernando yang dari Surabaya terutama ya, kayak Hernando, Marceng sekarang, Rizky Ridho kayak gitu. Gimana Bril melihat mereka sekarang juga sudah berkembang? Ya bagus gitu loh, karena ya maintenance perform itu ya susah gitu loh. Yang kalau bisa sampai stabil setiap tahun stabil itu susah. Ya emang Nando saya akuin emang bagus, apalagi Rizky Ridho kerja kerasnya ada. Marceng dulu Marceng main sama saya justru di Elite Pro Academy Yang U16. masih U16. Dia masih kurus gitu, tiba-tiba naik ya seneng. Dulu Marceng sama saya di Elite Pro itu. Ada motivasi pengen ngejar mereka nggak? Ya saya sejalannya aja lah. Sejalannya aja lah. Saya fokus tim Sekarang dulu. umur berapa? Saya masih 23. 23 sih. 2002. Masih bisa kembali ke Eropa bahkan. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Siapa tahu Rijeka telepon lagi kan. Apa? Rijeka. Rijeka. Iya. Oke. Mantap ini ya. Mantap ini pengalaman internasional ini banyak banget. Malah cuma 3 tahun di Indonesia aja. Iya, baru ini. Sisanya malah di saya nggak sampai 3 tahun bahkan. 2 tahunan. 2 tahun. Saya mesti Persebaya, habis Persebaya langsung keluar lagi. Laos lagi ya. Iya. Makanya ditawarin waktu ke Laos tuh ya, Bri, ini ada tim Laos mau nggak kamu ke sana? Ya nggak apa-apa saya mau. Nggak ada mikir apa-apa gitu loh. Langsung aja seneng aja di luar, hidup sendiri gitu, seneng saya. Di rumah, di apartemen sendiri. Kan di Laos kayak gitu. Iya. Terus tiba-tiba jalan-jalan sendiri. Tapi ya waktu di Laos saya bergaul sama orang-orang sana, maksudnya pemain-pemain sana. Kalau yang waktu di Eropa itu ya mungkin kendala bahasa atau apa ya. Iya. Tapi kalau Laos nggak tahu kenapa kayak orangnya tuh ya ngajakin kita, ayo main, ayo ini itu. Mungkin culture-nya ya nggak jauh beda ya. Masih Asia Tenggara ya. Kalau di itu wah nggak diajakin sama sekali malah. Negaranya kayak gimana sih Laos? Sama kayak Thailand. Oh kayak Thailand. Itu kan berapa menit doang bisa nyebrang ke Thailand ya. Perbatasan dia. Perbatasan. Cuma ya emang kotanya negaranya kecil. Nah gitu. Sepi nggak? Sepi. Karena ya hitungannya pinggirnya Thailand lah. Itu Laos. Kalau kayak fasilitas bagus nggak? Fasilitas lapangan, fasilitas Kalau tim saya bagus karena dia pakai stadion utamanya Laos. di ibu kotanya. Tim saya kan di ibu kotanya itu. Ah. Tapi kalau udah pertandingan away kemana ya nggak sebagus yang di ibu kota lapangannya. Hancur juga kalau di kampung-kampung. Iya. Karena beberapa tim doang yang make yang di ibu kota. Oh. Yang stadion itu. Oh itu joinan Iya. si stadionnya itu. Sama tim lain sharing gitu. Oke. Oke kalau begitu Kita masuk kita ke Ultimate Team. yang pernah main bersama, boleh dari kecil Ya, sampai dari kecil sampai dewasa ini. Sekarang. Pemain Laos juga boleh. Siapapun. Pemain Laos juga. Siapapun. Yang pernah main bareng, mau di Ya. Laos, di Rijeka, di Oke. tim akademinya, Ya. bebas tuh. Ini Oke. versi brilian ya. Oke, formasi. Mau formasi. 4-3-3 kalau Oke, saya. siap. Oke, udah langsung 4-3-3. penjaga gawang Jaga gawang. Tetap Nando. Hernando Ari Sutaryadi. Ya, Nando. Bek kanan Bek kanan. Bagas Kava, jelas. Bagas. 1 medali emas. Ya. Asik. Center back. Center back. Jelas Rizky Ridho. Rizky Ridho Ramdan. Udah ya jangan Main dulu. bersamanya di Persebaya. Timnas. Di Timnas. Di timnas. Udah ya. Persebaya juga iya sama dia. Anda udah dapat jersinya ya? Mana. Udah dikirim ke Rizky Ridho. Belum di tangan saya dong. Masih di buku. Mana? Satu center back lagi. Siapa ya stopper? Ini yang main bareng kan? Iya, yang selama pernah main karir bareng. saya ya. Betul, yang pernah Di- main bareng. Mana?
Siapa? Komang ada di situ. Atau back Laos Back Laos, back Ada GS. siapa GS atau di Persebaya Persis. ini sih paling. Siapa ya? Asing di Persebaya atau asing di Persis juga boleh. Ada. Siapa nih asing yang dari Persebaya? Oh, Leo Lelis. Oh, Leo Lelis. Iya, Leo Lelis. Lelis. Back kiri. Ya, full back kiri. Bek kiri. Waktu itu bek kiri. Siapa ya? Siapa? Iya, banyak tuh. Reva Adi. Bang Reva ya. Hah? Bang Reva. Reva Adi benar ya. Iya. Reva Adi. 3 gelandang, boleh nama sendiri juga. Tapi saya yang defending. Oke, DM. Brilian Aldama. Wah, ini banyak ini aman. Marcek masuk nggak nih? Marceng ke nanti. Di EPA 16 ya. Terus Sentral. jelas sama Cobra. Andre Cobra. Andre main-main lah kesini Dre, mampir Dre. Siapa punya Ebel Cobra? Wah, bukan. Ya. Andre Okta. Nomor 10. Attacking midfield. Attacking midfield ya. Main si ini. Rivera, Persebaya. Caci Rivera. Kanan. Siapa kanan? bisa Bagus Kavi. Bagus Kavi. Bagus di kanan. Kiri Marcelino Ferdinand. Striker ada dari Kroasia, Matija Frigan. Gimana lu sih ya? Frigan. Matija Frigan. Ini ketemu waktu di sana. Ya, sekarang dia main di tim apa gitu di Eropa. Jago dia. Di Parma. Ya, Parma. Kelas. Ya. Oh. Parma. Oke. Kemarin lawan Juve. Emang ya? Iya. Main Frigan. Kayaknya main. 1 super sub. David Maulana. Pelatih nih, sudah banyak pelatih kan. Aji Santoso. Coach Aji. Kapten tim ini siapa? Jelas Rizky Ridho. Waktu di junior kaptennya waktu satu tim sama Rizky Ridho siapa? Si David. Oh, kaptennya David ya. Oh iya. Oke, kita lock ya. Oke, itulah dia ultimate team dari Brilian Aldama. Mantap. Kita ada 2 penelpon. Ya, kita ada 2 penelpon di SSB Sobat Sporty bertanya. Akan ada langsung interaksi bertanya kepada Brilian Aldama. Yang pertama ada dari mana? Masih kita tunggu. Halo Bang. Halo Bang. Dengan siapa? Badrul Kamal. Kamal di mana? Di mana? Jakarta. Oke. Passwordnya apa? Passwordnya. Sport 77 podcast terbaik. Bagus. Silakan Drul. Silakan. Pertanyaannya untuk Brilian. Oke, Bang Brilian Aldama. Gue mau nanya nih. Apa tantangan lu ketika lu berkarir di Kroasia, HNK Rijeka? Karena pada saat itu gue ingat banget ikut pamitan lu gitu di acara Fun Football bareng Football Traveler. Itu pertama, apa tantangan dan sebagai orang asing yang merumput abroad di luar negeri gitu. Oke. Kemudian mengapa profesional lu di luar negeri, let's say, tidak dilanjutkan gitu Bang, mengingat umur lu yang masih sangat muda ya saat itu sampai sekarang gitu. Oke. Terus gimana kronologi negosiasi gitu atau awal mulanya tuh gimana nih, ada tawaran dari HNK Rijeka nih gimana awalnya Bang? Oke. Paling gitu doang sih Bang Muhammad Al-Katiri. Siap Bang. Oke, Bang Badrul Bahtiar dari Malaysia. Badrul Kamal. Iya. Siap, Oke, terima kasih Bang Badrul. Terima kasih. Yo Bang, sama-sama. Oke. Mau dijawab dulu apa mau Jawab dilanjut? dulu aja. Jawab dulu aja. Dulu. Panjang lagi. Ya. Nah, Pertama apa? Tantangannya. tantangan apa sebagai pemain asing di Liga Kroasia? Di Rijeka itu apa tantangannya? Pertama tantangan terbesar ya jadi pemain Indonesia sendiri terus harus gabung ke tim Eropa ini susah.
apalagi langsung tim besar kayak ANK Rijeka. Dia setiap latihan ini udah punya ketakutan sendiri gitu loh. Karena ya yang aku sainganku ini ya pemain kelas grade-nya udah di atas semua gitu. Jadi setiap latihan ya mau nggak mau saya harus bersaing. Itu sih, ngadepin ketakutan, ngadepin mereka ini harus bisa ditanganin gitu. Itu sih tantangannya. Yang kedua tadi soal kontrak dan sebagainya itu kayak gimana? Apakah dapat mobil 1, apartemen gini-gini? Nah, itu gimana enggak. terus nego awalnya bagaimana? Nego awal bisa dikontrak ke sana ya pertama dari Garuda Select itu. Garuda Select, terus habis itu Dennis West, pokoknya Dennis West langsung nyuruh saya datang ke Kroasia ini. Dia punya link lah. Iya, punya link. Udah setelah itu ya kalau masalah dalam kontraknya isinya apa ya, yang penting dapat tempat tinggal gitu, dapat uang buat kehidupan sana. Udah itu aja. Kayak gitu-gitu ya. Di scouting sama Wis yang kasih ke Rijekanya. Ini ada pemainku bagus. Betul. Mau nggak coba akhirnya ke sana. Nah, yang ketiga tadi adalah kenapa itu berhenti? Karena ya pertama sebenarnya saya pengen abroad ke luar negeri, cuma ya pertama saya sadar kalau kemampuan saya belum sampai ke Eropa, jadi saya pengennya ke ASEAN dulu bertahap. Terus cari kemarin pulang kenapa? Karena ya pengen cari jam bermain. Jam bermain karena di sana ya mau gimana pun susah gitu loh, bersaing susah. Karena saya balik maka seenggaknya di Indonesia saya dapat jam main, terus bisa ngerasain benar-benar kompetisi yang jadi bisa pengalaman gitu loh. Kalau saya udah lama nggak ngerasain kompetisi, itu malah jatuhnya jelek buat saya ke depannya. Nggak ngerasain main, nggak ngerasain pertandingan yang benar-benar. Karena ya gimana pun tensi pertandingan yang benar-benar kompetisi beda ya, kayak main di Liga 3 sana atau cuma ikut uji coba doang atau latihan doang, itu beda banget gitu. Oke. Itu tadi udah kejawab. Oke, sekarang kita ke penelpon kedua. Halo. Nah, suaranya nih. Halo. Halo, dengan siapa? Halo. Itu Al-Badawi dari Mojokerto. Dari mana? Halo. Iya, dengan siapa? Halo. Mojokerto. Ridho Al-Badawi dari Mojokerto. Ridho Al-Badawi dari Mojokerto. Oke. Passwordnya apa? Sport 77 podcast terbaik di Indonesia. Bagus. Silakan Ridho, mau tanya apa buat Brilian? Halo Brilian Aldama. Ya, halo. Saya ingin bertanya, kenapa generasi Brilian Aldama yang juara AFF U16 sekarang kurang bersinar? Oke. Ada lagi? Dan sekarang rencananya Brilian Aldama mau karir di klub mana? Oke, mantap. Siap. Itu aja, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Tommy Rifka. Bukan. Hah? Bukan ya, bukan Joal Badawi dari Mojokerto. Aku kira. Iya. Terima kasih, Mas. Itu Fiorentina ya? Terima kasih, siap. Tommy Rifka semain Padang. Bukan Tony Repka. Itu Repka itu Tommy Rifka. Tony Repka ya. Repka nama depannya siapa dulu? Iya, ada back nomor 2 tuh ya. Bukan. Oke, kita. Kenapa angkatan juara ini sekarang cenderung gagal bersinar lah? Pertama ya, kalau gagal bersinar kayaknya balik lagi ke pemainnya masing-masing ya. Oke. Terus kedua ya, waktu itu kan sempat Covid lama itu. Kita sempat akhirnya berhenti, yang harusnya kita bisa Piala Dunia. Waktu itu nggak jadi kan. Akhirnya berhenti, semua bubar semua. Itu awal mulanya. Terus setelah itu ya mungkin nggak dapat menit bermain di Liga 1. Susah dapat menit bermain. Karena dulu setahu saya nggak ada regulasi U23 kalau nggak salah dulu ini. Kalau sekarang kan harus benar-benar harus main gitu. Jadi itu alasannya. Terus kedua, plan ke depan tim mana ya? Betul. Ini lagi mau ke tim mana atau lagi di mana? Ya itu kan kalau itu kan nanti dulu ya, setelah kompetisi baru ada tawaran-tawaran dari mana kayak gitu. Kalau sekarang mau kemana ya belum tahu gitu. Sekarang ya fokus ke tim yang sekarang dulu gitu.
bagus. Tapi yang tentu sih pengen mengejar lagi performa terbaik lah ya. Iya pasti itu. Ya betul. Kembali ke performa terbaik. Oke. Itu dia. Siap. Perjalanan panjang Eropa bos. Eropa ini. Hampir terakhir di Laos bro. Eropa Ay. iki. Iya, Iki. Eropa iki. Seri A iki. Coba. Randy. Hah? Randy belum pernah Randy Eropa. Apa? Cak Randy. Seri A iki. Iya. Belum pernah. Iki belum pernah. Carendi masih fokus jadi anak SD katanya. Iya, foto profilnya ya. Gaju, foto profilnya masih fokus jadi anak SD. Randy, aduh, I miss you Cak Randy. Kocak banget sih. Cak Randy. Oke, sebelum balik kita ada oleh-oleh. Untuk Brilian. Apa tuh? Wah, ini dia. Say. Brilian Aldama. Oke, kita baca dulu. Brilian Aldama, 18 Indonesia. Ya, Lahir Surabaya. Surabaya. Gelandang. Gelandang, suka menjadi gelandang dan 100 kerja kerasnya. Ya, Garuda Select, siap. AFF U16 16 juara bersama timnas Indonesia. Ya. Dan juga Pengusaha itu Ya. pengusaha sekarang berarti ya? Ya. Usaha apa? Kalau sekarang itu sih aku ada brand baju sama buka angkringan. Apa brand Woi. bajunya? Mereknya? Brisco. Brisco. Iya. Brisco. Ini seputaran Surabaya, Jawa Timur doang atau emang udah ada di Udah Jakarta? kemarin tapi kita nggak stok produk enggak. Jadi PO dulu. Oh, PO. Oke. Apa namanya? Dulu Brisco. Brisco. BR. brys.co. brys.co. Oke. Sama angkringan. Angkringan. Angkringan ada sego kucing. Ada lah. Oke. Dateng Teri makanya. nggak? Hah? Pakai teri? Pasti teri, sambal. Oke, ada gorengannya. Jelas ada. Oh, ya, angkringan. Iki seri A iki. Di mana? Di Surabaya. Dekat ini, ya dekat stadion situ, Stadion Gelora Delta. Oh, di Sidoarjo. Sidoarjo. Gelora Delta. Aku kalau ke Surabaya selalu nginapnya di Sidoarjo di rumah temanku. Yang Teman dekat-dekat. kecil, dari kecil, barang kecil. dia udah Emang jadi punya? orang Sidoarjo. Iya. Oh, ini ya. Aduh, Ambrosini. Bukan lah, orang teman aku dari Fak, cuma dia udah Iya, mendekati. iya tahu gue sih. Wah, Ambrosini. Nama pemain bola Eropa. Ya. Bukan. Siapa namanya? Riano. Oh, bukan yang itu ya. Rian- Pemain bola Rian- Italia itu siapa? Siapa Ambrosini tiba-tiba? Yang udah jadi ustad. Siapa lagi? Ada waktu itu. Di mana? Nama pemain bola Italia tapi namanya. Anak Fak. Yang sama Jelani. Udah jadi ustad. Iya. Oh, itu mana kok nama Italia? Siapa namanya? Om Dullah. Masa? Bukan ada nama Italia ada. Ada. Nanti gue ingat lagi ya. Kita pernah video call ini nih, namanya nih. Ada ini. Super. Hah? Siapa? Namanya pemain bola pokoknya. Montella. Montella. Sepupu. Montella itu di Cuma mana? di Fakfak. Oh, bukan di Sidoarjo ya. Istrinya orang ujung apa situ Bondo. Situbondo. Iya, Itu, tapi menetapnya di Fakfak. Itu Montella. Iya. Oke, nanti kita ke angkringan. Angkringan apa namanya? Angkringan 18. Angkringan 18 Angkringan 18. di dekat Stadion Gelora Delta. Di Sidoarjo. map ada ya? Di Ada. Google Map. Angkringan 18. Angkringan sesuai 18. nomor punggung. Iya, Ya. betul. Betul. Oke. Datang saja ke sana dan silakan makan. Bayar Bayar. tapi ada sego apa? Kucing. Sego kucing yang sambal, ada apa lagi? Ada telur juga. Yang telur, Ya. dadar dipotong-potong. Iya. Betul. Kilo. Sama mie mie kuning itu. Tuh. Oke ini. Pakai daun pisang. Iya dong. Iya. Iki loh, harus didatangi. Dennis Wise harus datang. Harus datang. Putar lagu dangdut. Silakan ditanda tangan. Tanda tangan dulu. Sebelah mana nih? Di sebelah mana boleh? Bebas. Di sini bawah bendera boleh. Nanti kita pajang bersama teman-temannya di sini ada Randy Juliansa, ada Sultan Jiko. Sini ya. Iya boleh. Oh iya, Randy udah datang. Ya. Udah itu. Nah sekarang mereka lagi di Sriwijaya itu berdua duet. Oh bisa nggak tuh? Bisa. Enggak. Dia enggak kelihatan. Oke. Oh bisa kok. Aman. Udah tuh. Aman, kan? Aman. Itu udah. Udah. Udah kelihatan kok. Sip. Sip. Oke. Oke. Bagus. Brilian Siap. Aldama. Terima kasih banyak. Nanti ada yang buat Siap. lo pulangin. Bang, semoga usahanya juga sukses. Amin. Brisco BRYS.co S.co. itu Dan- pakaian. Ya. Dan Ya. juga angkringan 18 Angkringan ada di 18. samping Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Betul. Dicek aja di Google Map yang untuk area-area Sidoarjo. Sidoarjo bisa tuh. Oke. Mampir-mampir ke sini. Sambil nonton Ngopi-ngopi. Deltras. Sambil tag kita nanti foto. Iya. Tag kita. Boleh, udah boleh. Bang, nih udah Bang gitu. Lapor Nanti ya, bikin lapor ya. Nobar Iya. Liga Indonesia di situ aja. Iya. Oke, sehat-sehat terus. Amin, Semoga makasih, Bang. ke depan yang terbaik lah.
untuk karirnya Brilian Aldama. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Perdipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Brilian Aldama. Podcast 77 Cerita kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia Sobat Sporty.